Keesokan harinya, Jaryong datang mengantarkan mobil untuk Shin Chaeyon. Saat Shin Chaeyon membuka bagasi, matanya langsung tertuju pada sebuah bingkisan besar. "Apa ini?" tanyanya sambil menatap benda itu dengan heran. Jaryong menjawab tenang, "Kursi." Shin Chaeyon melipat tangan di dada dan berkata, "Apa kau pikir aku bertanya karena aku tidak tahu namanya?" Jaryong tersenyum tipis. "Ini hadiah. Cara saya berbisnis adalah dengan memberikan hadiah kepada pelanggan yang membeli mobil dari saya." "Hadiah? Tapi kenapa harus kursi?" tanya Shin Chaeyon, semakin bingung. "Saya pikir Anda akan membutuhkannya di lokasi syuting," jawab Jaryong lembut. Shin Chaeyon menatap kursi itu sejenak, lalu berkata, "Jadi ini untuk digunakan di luar ruangan. Nanti kalau musim panas tiba dan aku tetap di luar, kulitku bisa gosong, tahu?" Jaryong menjawab cepat, "Saya juga memberi Anda satu set payung, kok. Meskipun saya tidak begitu paham dunia kerja Anda, tapi hadiah ini saya pilih dengan pertimbangan yang cermat." Ia lalu menambahkan sambil tersenyum, "Kalau Anda syuting film romansa, Anda pasti harus fokus pada emosi. Akan lebih baik menunggu di dalam ruangan. Tapi kalau filmnya bergenre aksi, saya pikir akan lebih bermanfaat jika Anda menunggu di luar sambil menonton jalannya pengambilan gambar." Mendengar itu, Shin Chaeyon menghela napas kecil. "Kau ini, mendengar cara bicaramu barusan, seolah-olah kau sudah terbiasa dengan industri film. Apakah kau memang selalu seperti ini? Berlagak tahu segalanya dan membuat semuanya terdengar masuk akal." Jaryong tersenyum sopan. "Ini sudah jadi kebiasaan saya saat bekerja." Shin Chaeyon memutar matanya dan berkata, "Ambil kembali. Aku tidak butuh itu." Namun Jaryong hanya menutup bagasi perlahan dan tersenyum ramah. "Saya memberikan ini sebagai hadiah. Selanjutnya terserah Anda mau menggunakannya atau tidak." Ia kemudian menyerahkan kunci mobil dan berkata pelan, "Berkendaralah dengan aman, dan semoga film Anda sukses. Saya pamit dulu." Jaryong menunduk sopan dan berbalik pergi. Namun belum sempat ia melangkah jauh, suara Shin Chaeyon terdengar di belakangnya. "Tunggu." Jaryong menatap minuman yang ada di tangannya. Ia teringat ucapan Shin Chaeyon tadi pagi. "Ambil ini, terserah mau kau minum atau tidak." Ia mendesah pelan dan bergumam, "Orang itu, apa-apaan sih?" Tanpa banyak pikir, Jaryong pun kembali bekerja dan mengantarkan mobil ke pelanggan berikutnya. Begitu tiba, pelanggan itu tampak terkejut melihat sesuatu di dalam bagasi. "Wah, ini apa?" tanyanya dengan mata membesar. Dalam hati, Jaryong tersenyum puas. Benar, reaksi seperti inilah yang seharusnya muncul saat seseorang mendapat hadiah kejutan, pikirnya. Dengan nada tenang, ia menjawab, "Selamat atas kelahiran anak ketiga Anda. Saya sempat melihat foto keluarga Anda terakhir kali saya ke sini, dan saya pikir Anda mungkin belum memiliki car seat untuk bayi Anda." Pelanggan itu terdiam sejenak, lalu tersenyum kagum. "Mungkin di Korea belum banyak yang menggunakan car seat," lanjut Jaryong, "tapi di Amerika, benda ini sudah sangat umum digunakan. Bahkan pemerintahnya membuat undang-undang khusus untuk keamanan anak di dalam mobil." Ia lalu menatap pelanggan itu dan berkata sopan, "Apakah tidak apa-apa kalau saya bantu bukakan paketnya?" Pelanggan itu mengangguk setuju. Jaryong segera memperlihatkan cara penggunaannya. "Model seperti ini sangat populer di Eropa. Anda bisa memindahkannya hanya dengan menggerakkan pegangan ini. Lihat, bagian dalamnya empuk, terutama di area leher, fungsinya untuk mengurangi guncangan." Pelanggan itu terkejut. "Wah, bahkan ada fitur seperti itu juga. Ya ampun, kau kan belum menikah. Bagaimana bisa tahu hal-hal begini?" Jaryong tertawa kecil. "Saya hanya mencarinya lewat internet. Kalau Anda tekan bagian ini, pegangan bisa berubah posisi, dan sabuk pengamannya bisa dimasukkan ke kait di sebelah sini. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir anak akan terguncang saat berkendara." Pelanggan itu terpana. "Aku bahkan sempat berpikir untuk melepas car seat anak pertamaku lebih cepat, dan tak kepikiran membeli yang baru karena masih ada yang lama." Jaryong menambahkan dengan senyum tipis, "Oh iya, kereta bayi Anda sempat terlambat dikirim ke rumah. Tapi saya sudah menghubungi pihak pengirim agar segera mengantarkannya." "Apa?" seru pelanggan itu kaget. "Ya, mereka bilang akan sampai dalam beberapa hari lagi," jawab Jaryong dengan tenang. Pelanggan itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ini pertama kalinya aku merasa benar-benar tersentuh menerima hadiah seperti ini. Kami biasanya tidak pernah mendapat perlakuan sebaik ini. Aku bahkan tidak tahu kalau ada dealer yang peduli sampai sejauh itu." Jaryong hanya tersenyum hangat dan berkata pelan, "Karena inilah arti sebuah hadiah." Pelanggan itu pun berkata dengan semangat, "Tuan Sales, aku janji akan membantumu. Aku akan mengenalkanmu ke banyak calon pelanggan, bahkan sampai ke sepupu mertuaku. Kalau ada satu orang saja yang bilang ingin membeli mobil, entah apapun yang terjadi, aku pasti akan mengarahkannya padamu, Tuan Jaryong." Keesokan harinya, pelanggan yang sama datang kembali, kali ini membawa seseorang bersamanya. "Tuan Jaryong," katanya bersemangat, "ini Park Seong-su, juniorku waktu kuliah dulu." Seong-su pun tersenyum sopan, "Halo, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Ini pertama kalinya kakak Ji Seok memuji seorang sales sebanyak itu.
Jaryong membungkuk sedikit sambil tersenyum. Terima kasih banyak, senang bisa bertemu dengan Anda, Tuan Park. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di ruang konsultasi. Jaryong menjelaskan berbagai model mobil dengan sabar dan detail. Namun, Seongsu tampak sedikit ragu saat melihat brosur yang terbentang di meja. Pelanggan sebelumnya, Ji Seok, langsung menatapnya. Kenapa? Ada masalah? Seongsu menggeleng pelan. Tidak, penjelasannya sudah sangat rinci. Ini sebenarnya mobil yang selama ini ku cari. Semua yang kakak katakan memang benar. Hanya saja, Ji Seok langsung memotong dengan nada kesal. Dasar kau, penyakit curigaanmu itu belum sembuh juga, ya. Selalu ragu, selalu berpikir terlalu lama. Sudah berapa kali kau kehilangan kesempatan karena itu? Setiap kali aku beri saran, seharusnya kau dengarkan kakakmu ini. Seongsu menunduk dan berkata pelan. Aku percaya, kok. Namun Ji Seok malah mengangkat tangannya dan memukul. Tidak usah percaya padaku lagi, dasar bajingan. Tidak usah tanda tangan kontrak sekalian. Seongsu buru-buru menghindar sambil tertawa kaku. Baik, aku paham. Aku mau beli. Jaryong yang menyaksikan adegan itu hanya bisa tersenyum dalam hati. Benar-benar teman sejati, pikirnya. Dia bahkan membujuknya dengan cara seperti itu. Ia pun segera menyiapkan dokumen dan berkata, mobilnya akan dikirim pada akhir bulan Mei. Saya akan menghubungi Anda lagi begitu waktunya tiba. Seongsu mengangguk sambil menjabat tangannya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, Tuan Jaryong. Setelah Jaryong dan Ji Seok pergi, Seongsu pun bergumam pelan di meja kerjanya. Tetap saja, bagaimana aku bisa percaya begitu saja pada perkataan seorang sales? Lebih baik aku periksa dulu. Lagi pula, aku masih belum mengirim pembayarannya. Ia lalu mengambil brosur yang diberikan Jaryong dan menatap nomor yang tertera di sana. Baiklah, gumamnya, aku akan menelepon dan memastikan semuanya. Telepon pun tersambung. Halo, katanya. Dari seberang terdengar suara seorang pria dengan nada sopan namun tegas. Halo, ketua tim Choi Minho dari Taylor di sini. Dalam hati, Seongsu bergumam, ketua tim. Berarti dia atasannya, kan? Ia pun berkata, halo, saya ingin menanyakan tentang diskon evaluasi. Choi Minho menjawab dengan nada profesional. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh apa Anda sudah mengetahui tentang hal tersebut? Apakah saya perlu menjelaskannya dari awal, atau Anda ingin menyampaikannya secara lebih rinci supaya saya bisa memahami situasinya dengan jelas? Seongsu menjawab, tentang harganya. Lalu ia mulai menjelaskan semua secara detail, persis seperti yang dikatakan Jaryong sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Choi Minho bertanya, apakah Anda berada di Seoul? Seongsu menjawab, bukan, saya di Daegu. Choi Minho terdiam sejenak sebelum berkata, begitu ya. Kalau begitu, izinkan saya mencari tahu dulu apakah diskon sebesar itu memang bisa diberikan untuk pelanggan di Daegu. Kalau boleh tahu, siapa nama sales yang menangani Anda? Namanya Lee Jaryong, jawab Seongsu pelan. Apakah Anda mengenalnya? Terdengar perubahan nada di suara Choi Minho. Apakah Anda sudah menandatangani kontraknya? Sudah, jawab Seongsu. Tapi pembayarannya belum saya kirim. Choi Minho pun berkata dengan suara yang sedikit lebih serius. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu secara langsung? Saya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Jangan khawatir, kami akan tetap memenuhi semua persyaratan Anda. Keesokan harinya, di kantor, Jaryong menatap jam dinding di hadapannya dan bergumam pelan. Rasanya ada yang aneh, saat ini seharusnya pembayarannya sudah masuk. Sebaiknya aku hubungi dulu, tapi harus dengan sopan. Belum sempat ia mengambil ponselnya, Jang Baek datang sambil tersenyum lebar. Jimat keberuntungan kami, bahkan di paruh pertama bulan ini saja, performamu luar biasa. Kau sudah mengonfirmasi 6 unit sejauh ini. Kalau pembayaran uang muka dari kontrak barumu sudah masuk, berarti totalnya 7 unit. Setelah itu, tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, bukan? Jaryong menjawab singkat, iya, tapi dalam hatinya ia bergumam. Penjualan mobil impor benar-benar melonjak sejak tahun 2008. Padahal di tahun 2005, rata-rata showroom di Daegu tidak pernah menjual lebih dari 30 unit. Jadi, bagi seorang sales yang bisa menjual 7 unit, itu sudah termasuk luar biasa. Tapi yang lebih menggangguku, mungkin karena aku pendatang baru. Baru setengah tahun bekerja, tapi sudah dianggap kartu AS. Itu membuat suasana kantor jadi agak aneh. Jang Baek menatap papan target penjualan sambil berseru riang. Wah, jadi totalnya berimbang dengan tim 1. Keren. Ia lalu melanjutkan dengan nada bercanda. Kalau beruntung, si beruang dan rakun kita juga bisa menyusul. Mereka akan baik-baik saja. Tapi, yang namanya senior, ya tetaplah senior. Paham, kan? Jaryong tersenyum dan menjawab, iya, tentu. Jang Baek tertawa kecil. Begitulah dunia sales. Ada yang bilang kelakuan kita mirip preman, tapi ya, tetap ada hierarkinya juga. Yang penting, kalian bisa menjaga keseimbangan itu. Bisa kan? Tenang saja, jawab Jaryong sambil tersenyum tipis. Kita harus bertingkah seperti rubah berekor 9. Jang Baek pun tertawa lepas sambil menepuk-nepuk punggung Jaryong. Seperti yang kuduga, kau memang bisa diandalkan.
Ia berjalan menuju pintu sambil berkata, "Sore ini aku mau menemui klien. Kalau aku pulang terlambat, kalian bisa pulang lebih dulu." "Baik, selamat jalan, ketua tim," jawab Jaryong sambil menunduk sopan. Tak lama setelah itu, Choi Minho lewat di depan meja kerja Jaryong dan berkata datar, "Apa kau tidak mau menyapa?" Jaryong buru-buru menunduk. "Maafkan saya, Pak." Choi Minho menatap sekeliling. "Ada orang di ruang konferensi." "Tidak ada, Pak," jawab Jaryong cepat. "Kalau begitu, ikut aku sebentar," ucap Choi Minho sambil berjalan lebih dulu. Dalam hati, Jaryong bergumam, "Perasaanku tidak enak. Tidak biasanya dia memanggilku seperti ini." Sesampainya di ruang kerja, Choi Minho duduk di kursinya. Ia menatap Jaryong yang berdiri di hadapannya dan bertanya, "Kau tahu Park Seong-su, kan?" "Sudah kuduga, ada yang salah," pikir Jaryong. Dengan tenang ia menjawab, "Ya, dia klien saya. Dia sudah menandatangani kontrak kemarin." "Klienmu, kontrak," ujar Choi Minho dengan nada meninggi. Ia langsung mengebrak meja. "Meski kau sedang tertekan karena harus menjual beberapa unit, dia tetaplah pelanggan. Jadi kenapa kau bicara omong kosong padanya? Kalau kau terus seperti ini, lebih baik kau menyerah saja." Dalam hati, Jaryong bergumam, "Dia benar-benar menyerangku tanpa ampun." Choi Minho melanjutkan tajam, "Lalu bagaimana dengan uang mukanya? Kau pikir aku tidak tahu? Kau kira aku sebodoh itu?" Jaryong menatap diam, dalam hati berpikir, dia mencoba menjauhkan aku dari Park Seong-su dengan alasan pembenaran. Padahal kontrak itu sah selama klien sudah menandatangani, walau uang mukanya belum dibayar. Namun Choi Minho terus menekan, menunjuk tajam ke arahnya. "Dia bukan klienmu lagi, dia pelanggan yang kau sia-siakan. Sekarang dia sudah diambil alih, sadarlah. Semalam dia membayar uang muka ke Seoul. Jadi, bagaimana kau menjelaskan pelangganmu yang malah pergi ke sana setelah menandatangani kontrak denganmu?" Ia mencondongkan tubuh, suaranya semakin keras. "Jelas sekali, kau sudah menjadi sombong karena terlalu mudah bagimu menjual mobil. Benar, kan? Aku tidak menyangka orang seangku dirimu cocok jadi seorang sales. Cepat menyerah saja." Dalam hati, Jaryong berkata lirih, "Jadi, itu alasannya. Klien beralih ke Seoul, dan semua disalahkan padaku. Padahal, biasanya orang seperti dia akan berhati-hati agar tidak ketahuan mencuri pelanggan. Tapi kali ini dia terang-terangan, memakai kekuasaan dan alasan yang sulit untuk kubuktikan. Dia sudah mengatur semuanya lebih dulu, ini seperti memori yang terulang. Demi mengalahkan manajer cabang Lee Sang-sik dan menyingkirkan tim kuat yang menjadi duri di matanya, dia bahkan menahan perpindahan Song dan Pa Hong-jip. Choi Minho, dia benar-benar seperti iblis yang menjadikan mereka berdua sandera." "Baiklah, lebih baik ku dengarkan dulu apa yang ingin dia katakan." Jaryong lalu berkata dengan tenang, "Aku akan menghubungi pelanggan itu dan berbicara dengannya." Choi Minho kembali mengoceh, "Apa kau gila? Memangnya apa yang mau kau bicarakan? Apa kau mau bertanya kenapa dia menandatangani kontrak denganmu, tapi malah membayar uang mukanya ke Seoul?" Ia menatap tajam ke arah Jaryong. "Pelanggan itu punya hak untuk menandatangani kontrak dengan syarat yang lebih baik. Kau sudah kehilangan pelanggan itu, dan aku bahkan hampir tidak bisa mendapatkannya kembali. Jadi, untuk apa dia mau mengangkat teleponmu?" Choi Minho bersandar di kursinya, menghela napas kasar. "Lebih baik kau tidak usah melakukan apapun. Jangan banyak bicara soal kontrakmu yang dibatalkan tanpa alasan. Diam saja, itu lebih aman untukmu. Anggap saja ini kesempatan untuk sadar dan bercermin pada diri sendiri." Hening sejenak. Lalu, tanpa bisa menahan diri, Jaryong tertawa kecil, namun segera menutup mulutnya rapat-rapat. Choi Minho menatapnya heran. "Hah? Apa yang kau lakukan?" Jaryong buru-buru menjawab, Maaf, Pak." Dalam hati, Jaryong bergumam, "Di titik ini, aku benar-benar ingin meminta maaf padanya, karena dia tidak tahu siapa yang sedang dia rendahkan sekarang. Seandainya dia tahu, di dunia sales Daegu ini terdapat seorang penjual raja sales yang berusia lebih dari 40 tahun, hal seperti ini tak akan pernah terjadi. Dan jika dia pernah mendengar sedikit tentangku, lalu mengetahui aturan ketatku, dia tidak akan pernah melakukan ini. Jangan pernah mengambil jatah makan orang lain. Jika tidak ingin jatah makananmu diambil orang lain, dia pasti tidak akan berani bicara seenaknya seperti itu." Kemudian, Jaryong pun menatap Choi Minho dengan senyum tipis di wajahnya. "Pelanggan Park Seong-su," ucapnya pelan. "Sepertinya Anda belum tahu bagaimana saya bertemu dengannya." "Ya." Choi Minho mengernyit. "Apa maksudmu?" Dengan nada tenang, Jaryong menjawab, "Aku tidak bisa memberitahunya." Setelah mendengar itu, dia langsung menandatangani kontrak tanpa ragu sedikit pun. Jaryong menatap lurus ke matanya, lalu berkata dengan nada rendah tapi tegas, "Kunci dari kontrak ini bukan Park Seong-su." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Melainkan Kim Seok, ketua tim Choi Minho." Dalam hati, Jaryong bergumam, "Sejujurnya, aku sedikit kecewa. Meskipun aku tidak menunjukkan kelemahan, bagaimana mungkin dia berani memakai trik murahan seperti ini? Apakah aku telah melebih-lebihkan penilaianku terhadapnya? Tidak, di kehidupan sebelumnya, Choi Minho adalah lawan yang membuatku takut.
Karena itulah, di mataku dulu, dia terlihat lebih hebat dari kenyataannya. Namun sekarang, ketika aku menatapnya lagi, kelemahannya terlihat begitu jelas. Meskipun wajahnya berusaha tetap tenang, gerak-geriknya mengkhianatinya, mata yang berkedip cepat, tenggorokan yang bergerak kaku, dan tangan yang refleks mengusap hidung. Semuanya menandakan satu hal, dia sedang gugup. Jaryong menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada datar, "Pelanggan Park Seong-su, sepertinya dia merasa terganggu dengan orang yang merekomendasikannya." Lalu Choi Minho berkata, "Ah, jadi kau berkonsultasi lewat rekomendasi. Bagaimanapun juga, bukankah pada akhirnya pelanggan memperkenalkan pelanggan lain? Kau pikir, dengan melapor ke pelanggan yang merekomendasikan, semuanya akan selesai begitu saja? Tapi, apa kau yakin pelanggan yang kau andalkan itu akan benar-benar membelamu?" Jaryong menjawab tenang, "Tentu." Choi Minho tertawa pendek, "Hah, kukira kau cukup cerdas. Ternyata tidak. Dengar baik-baik, ya, kau mungkin memang penjual yang bagus, tapi sebaiknya kau berhenti sampai di sini. Kalau kau terus memaksa, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri." Pelanggan memihak penjual. "Selama aku bekerja di divisi ini, aku belum pernah melihat hal seperti itu." Jaryong menjawab dengan nada datar, "Jika Anda hanya bisa memperlakukan pelanggan sebagai pelanggan semata, saya bisa memahami cara berpikir Anda. Tapi, dalam situasi ini, saya akan menanganinya dengan cara saya sendiri." Choi Minho menatapnya tajam dan berkata, "Kau hanya akan membuat dirimu terlihat menyedihkan. Aku sudah memperingatkanmu." Jaryong membalas dengan senyum tipis, "Kita bahkan tidak cukup dekat untuk saling memberi perhatian seperti itu, kan?" Setelah itu, ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, ponsel mereka sama-sama berdering. Sambil berjalan keluar, Jaryong menjawab teleponnya. "Halo, Tuan Kim, apa Anda sudah menerima strollernya?" Kim Ji Seok tertawa di seberang. "Tuan, berkat Anda, istri saya senang sekali. Dia terus membicarakannya kemana-mana. Saya bahkan dipuji ayah mertua karena membeli mobil yang bagus. Terima kasih banyak, saya harap kita bisa terus bekerja sama." Jaryong menjawab, "Syukurlah kalau Anda menyukainya. Sebenarnya, saya juga ingin membicarakan sesuatu. Apakah Anda punya waktu sebentar?" Beberapa saat kemudian, mereka duduk bersama. Setelah Jaryong menceritakan apa yang terjadi, Kim Ji Seok memegangi kepalanya sambil berkata, "Ah, Pak Jaryong, saya benar-benar minta maaf. Saya malu sekali. Orang itu memang selalu seperti itu. Tapi saya yang merekomendasikannya. Padahal saya sudah menjelaskan semuanya. Ini semua karena dia tidak percaya pada saya. Maaf, sungguh maaf." Jaryong tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, saya bisa memahami perasaan Anda." Kim Ji Seok menunduk. "Tidak, ini tidak bisa diterima. Saya benar-benar merasa bersalah." Jaryong menepuk pundaknya. "Saya sungguh tidak apa-apa. Saya hanya berharap hal ini tidak membuat hubungan kalian berdua jadi canggung." Dalam hati, Jaryong bergumam, "Aku sungguh bermaksud begitu. Posisi penjual dan pembeli memang berbeda. Penjual harus mengikuti aturan industri, sedangkan pembeli hanya mengikuti keinginannya sendiri. Ada yang namanya moralitas, tapi yang terpenting tetap keputusan pembeli. Kalau seorang penjual hanya mengutamakan moralitas dan memikirkan keuntungannya sendiri, maka ketika ia gagal menjual, yang tersisa hanya frustrasi. Dan sekalipun ia berhasil menjual, yang didapat hanyalah uang, tanpa nilai, tanpa masa depan. Itu bukan penjualan yang indah. Siapapun bisa menjual, tapi aku ingin menjual dengan nilai estetika." Lalu, Kim Ji Seok berkata, "Tapi, apakah ketua tim itu tahu kalau kaulah yang lebih dulu berkonsultasi dengan pelanggan, dan dia tetap menandatangani kontraknya?" Jaryong menjawab sambil tersenyum, "Hahaha, begitulah keadaannya." Kim Ji Seok pun berdiri dan berkata dengan nada marah, "Ayo pergi." Jaryong menatapnya heran, "Apa? Kemana?" Kim Ji Seok menjawab tegas, "Ayo kita pergi ke kantor Seongsu. Bagaimana bisa kau membiarkan semua ini terjadi? Di dunia yang keras seperti ini, sepertinya kau hidup terlalu baik, ya?" Sambil menarik tangan Jaryong, Kim Ji Seok menambahkan, "Aku yang akan bicara, jadi kau diam saja." Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kantor Seongsu. Tanpa basa-basi, Kim Ji Seok langsung mendobrak pintu. "Wih, brengsek!" teriaknya dengan marah. Seongsu dan Choi Minho yang sedang berbicara di dalam ruangan itu langsung terkejut. Seongsu berkata gugup, "Ah, kakak, aku baru saja mau menghubungimu." Namun, Kim Ji Seok membalas dengan nada tinggi, "Pak Seongsu, berapa kali harus kukatakan untuk menghentikan kebiasaanmu itu? Kau bilang percaya padaku meskipun tak percaya orang lain, tapi kau malah membuat kekacauan seperti ini." Seongsu berusaha menenangkan, "Tidak, kakak, tolong tenang dulu. Situasinya agak rumit." Lalu, Seongsu menoleh ke arah Choi Minho dan berkata, "Ketua tim Choi, tolong jelaskan situasinya. Anda bilang tidak akan terjadi masalah internal, tapi apa-apaan ini?" Choi Minho segera berdiri dan berkata, "Aku akan berbicara dengan Lai Jaryong sebentar." Namun sebelum mereka pergi, Kim Ji Seok berkata sambil menunjuk Choi Minho, "Bicaralah di sini. Aku tahu kau berusaha menekannya dari belakang dengan otoritasmu. Jangan ganggu dealer Jaryongku yang baik hati."
Selesaikan saja masalah ini di sini. Dalam hati, Choi Minho bergumam terkejut. Baik hati, Jaryongku. Jaryong pun menampilkan ekspresi seolah merasa kasihan dan berkata, bukan begitu. Namun, dalam hati Choi Minho kembali bergumam. Kenapa wajahnya seperti itu? Jaryong kemudian berpura-pura sedikit ketakutan dan berkata, pasti ada kesalahpahaman. Ketua tim Choi Minho bukan orang yang akan sengaja melakukan hal seperti itu. Memang benar penjualan harus diatur secara internal. Saya benar-benar minta maaf kepada pelanggan Pak Seong-su dan pelanggan Kim Ji-seo karena masalah ini menjadi seperti ini. Dalam hati, Jaryong bergumam. Itu bukan disengaja, tapi intinya memang benar Choi Minho yang membuat kesalahan. Setelah itu, Jaryong berkata, kami akan bicara berdua sebentar, sambil berjalan keluar bersama Choi Minho. Namun dari belakang, suara Kim Ji-seok terdengar keras. Bicara di sini, bicaralah di sini. Sementara itu, Seong-su yang ketakutan mencoba menahan kakaknya dan berkata gugup. Ah, ya baik, maafkan saya, Pak Jaryong. Dari luar ruangan, suara Kim Ji-seok masih terdengar menggema. Seong-su, apa yang sedang kau lakukan? Pada orang yang membelikan stroller untuk keponakanmu saja kau berani berbuat seperti ini. Mendengar itu, Choi Minho bergumam dalam hati. Stroller, referensi pelanggan, diskon untuk keluarga besar, stroller. Lalu, di luar ruangan, Jaryong menatap Choi Minho dan berkata dengan tenang namun tajam. Pelanggan yang merekomendasikan tidak akan mendukung penjual. Dia adalah pendukung pelanggan. Begitu kan yang Anda bilang? Jaryong menatap lurus ke arahnya dan melanjutkan. Menurut Anda, pelanggan itu apa? Banyak orang menganggap pekerjaan sebagai dealer adalah pekerjaan tingkat ketiga. Mereka meremehkannya karena dianggap bisa dilakukan siapa saja, tanpa perlu kualifikasi atau pendidikan. Karena itulah banyak orang yang terobsesi dengan uang dan penampilan luar. Tapi saya bangga dengan pekerjaan saya. Menjadi tingkat ketiga, bukan ditentukan oleh orang lain. Kita menjadi tingkat ketiga karena kita sendiri berperilaku seperti itu. Saya bukan orang tingkat ketiga. Jadi, saya akan berhenti di sini. Choi Minho menatapnya dengan wajah datar lalu berkata, terus, apa yang kau harapkan dariku? Jaryong menatap tajam dan menjawab dengan tegas. Masuklah, dan minta maaf dengan benar. Selesaikan masalah ini. Itulah satu-satunya cara agar Anda tidak menjadi orang tingkat ketiga. Choi Minho pun menjawab dengan tegas. Kalau begitu, biarkan saja aku jadi tingkat ketiga. Dalam hati, Jaryong bergumam. Dia benar-benar orang yang dipenuhi kesombongan dan ego yang besar. Yah, lagi pula, otak kami memang berbeda. Jaryong menatapnya dingin lalu berkata, baiklah, tapi, kesempatan kedua tidak akan pernah muncul lagi untuk Anda. Dalam hati, Jaryong kembali bergumam. Komite Etika. Komite Etika adalah tempat di mana, ketika terjadi perselisihan di antara staf dan bagian penjualan di perusahaan, akan diadakan semacam sidang terbuka. Para karyawan berkumpul menjadi anggota komite untuk menegakkan standar etika dalam dunia penjualan. Sore harinya, di balkon lantai atas gedung, Jaryong berbicara dengan Yang Baik. Jika masalah ini sampai terbawa ke komite etika perusahaan, belum sempat ia melanjutkan, Yang Baik menimpali. Dia tidak akan dipecat atau dipotong gaji. Tapi bagi Choi Minho, itu sama saja seperti eksekusi publik. Jaryong menatap ke bawah, lalu berkata, saya tidak akan membawa masalah ini ke komite etika. Yang Baik tersenyum tipis. Kau sudah berpikir dengan matang. Jika kau membawa masalah ini ke komite etika hanya karena berselisih dengan senior, meskipun kau benar, hal itu bisa menjadi noda permanen dalam hidupmu. Komite etika mungkin akan berpihak padamu, tapi di industri mobil impor yang kecil seperti ini, orang-orang hanya akan memotong cerita di tengah dan menyebutmu, Lee Jaryong si pengkhianat. Begitulah dunia ini bekerja. Ia menepuk bahu Jaryong perlahan dan melanjutkan. Tapi karena masalah ini sudah selesai, sekarang kau punya alasan yang kuat. Jika ada insiden serupa terjadi lagi, tak seorang pun bisa menyalahkanmu. Dalam hati, Jaryong bergumam. Dia sungguh bijaksana. Lalu, Jaryong berkata dengan tenang. Saya mengerti. Yang Baik tersenyum kepadanya. Bagaimanapun, kau sudah melakukan hal yang tepat. Jaryong membalas senyum itu. Terima kasih. Syukurlah hubungan dengan pelanggan tetap baik. Lalu, Yang Baik berkata sambil melipat tangannya. Gumioku, katakan dengan jujur padaku. Jaryong menatapnya heran. Apa maksud Anda, ketua tim? Yang Baik tersenyum kecil. Sampai kapan kau akan tetap di Taylor? Kau sangat berbakat, masih muda, karaktermu bagus, dan hasil kerjamu pun luar biasa. Pokoknya, kau terlalu sempurna, sampai aku jadi agak ngeri padamu. Ia terkekeh pelan, lalu menambahkan, aku tidak bermaksud menjegalmu, tapi aku juga merasa harus bersiap-siap. Jaryong menjawab dengan tenang, mungkin sekitar 1 tahun lagi. Saya belum memutuskan secara pasti, tapi saya berencana untuk kembali ke Seoul daripada pindah ke merek lain. Yang Baik mengangguk pelan, oke, syukurlah. Dengan waktu sekitar itu, aku juga akan baik-baik saja. Ia tersenyum hangat pada Jaryong, lalu berkata, oke, sekarang turunlah. Berikan pembaruan status pengiriman ke Minhae.
Jaryong menunduk sopan. Baik, ketua tim. Kemudian, Jaryong pun berbalik dan meninggalkan balkon itu. Sementara itu, Yang Baik menatap punggung Jaryong yang semakin menjauh. Dalam hati, ia bergumam. Lee Jaryong, awalnya aku hanya mengingatnya karena namanya yang unik. Tapi semakin aku melihatnya, aku semakin tidak mengerti. Ia menarik napas panjang dan tersenyum tipis. Awalnya, aku pikir dia akan terbawa emosi dan langsung mengajukan masalah ini ke komite etika untuk menjatuhkan lawannya. Tapi, dari cara dia menangani hingga menyelesaikan masalah ini, dia sungguh mengesankan. Seorang pemuda biasanya tidak akan bisa melakukan hal seperti itu, karena aku juga dulu begitu. Teringat masa lalunya ketika ia dimarahi habis-habisan oleh senior yang dihormatinya karena dituduh merebut kontrak orang lain. Padahal pelaku sebenarnya adalah Choi Minho, namun Yang Baik justru disalahkan dan bahkan dipukul. Rekan mencoba menenangkannya dan menyarankan agar masalah itu diakhiri saja. Namun Yang Baik marah karena ketidakadilan dan lemahnya komite etika. Rekannya membalas dengan nada tenang, mengatakan bahwa Choi Minho memang licik, tapi juga pandai menjual mobil, kemampuan yang membuatnya disegani dan berpeluang menjadi kepala cabang. Yang Baik menolak pandangan itu, menolak dianggap sebagai rival Choi Minho, dan berjanji akan berhenti jika seniornya juga berhenti. Namun pada akhirnya, Yang Baik tidak bisa berhenti. Yang Baik bertekad menyingkirkan Choi Minho. Sementara itu, di kantor, Lee Sang-sik dan para karyawan heboh melihat foto Shin Chae-yun dengan rambut pendek sedang berpose bersama mobil perusahaan mereka. Mereka heran karena tak tahu menahu soal kontrak iklan, sementara Jaryong yang melihat hanya bergumam dalam hati bahwa Shin Chae-yun memang sudah memakai mobil itu. Choi Minho kemudian masuk dengan senyum misterius, karena ia tahu Jaryong yang menjual mobil itu langsung pada Shin Chae-yun. Yang Baik, yang tahu hal itu juga, mencoba membicarakannya dengan Jaryong, tapi segera dihentikan karena Choi Minho datang. Ketegangan meningkat saat mobil pesanan baru tiba dan Yang Baik menunjukkan sikap seolah ingin membongkar semuanya. Cerita ditutup dengan Jaryong menegur Yang Baik yang tampak ingin membuat kekacauan, sementara Yang Baik hanya tertawa dan berkata bahwa ia sudah lelah melihat wajah Choi Minho. Pada malam harinya, di sebuah restoran yang pernah mereka datangi sebelumnya, suasana kembali ramai. Presiden Sunha datang dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Dalam hati, Jaryong bergumam, ini aneh, demi mempertahankan posisinya, Sunha benar-benar menjaga citra baiknya. Perubahannya begitu cepat. Saat mereka mulai makan, Shin Won mengangkat segelas cola dan tersenyum pada Jaryong. Berkat kau, Jaryong, aku bisa menikmati pesta cola ini. Kau memang penyelamatku, katanya sambil tertawa. Hong Chol yang duduk di sebelahnya ikut menimpali. Ngomong-ngomong, direktur bilang dia ingin memberi semua orang banyak alkohol malam ini. Jadi aku buru-buru memberinya obat peredam mabuk. Tapi, dia kelihatan nggak tertarik. Iya. Shin Won tersenyum kecil, padahal sebenarnya dia senang banget bisa makan bareng-bareng seperti ini. Dalam hati, Jaryong bergumam, kami tidak tahu kapan akan dipanggil. Aku harus tetap tenang, apapun yang terjadi. Beberapa menit kemudian, suara Sunha terdengar memecah suasana. Jaryong, panggilnya lembut namun tegas, aku ingin minum alkohol, tapi tak ada yang mau menemaniku. Kau mau menemaniku, kan? Tanpa ragu, Jaryong segera berdiri dan berpindah tempat duduk. Baik, jawabnya sopan. Sunha lalu berkata sambil menoleh. Ketua tim Choi, bisakah kau tukar tempat duduk? Sepertinya tempat ini terlalu sempit kalau diduduki 5 orang sekaligus. Choi Minho sempat terkejut, tapi cepat menyembunyikan ekspresinya dengan senyum. Ah, baiklah. Lagi pula, saya juga sudah lama tidak mengobrol dengan karyawan lain, katanya dengan nada datar. Sunha tersenyum puas. Terima kasih, ya. Jaryong pun duduk di tempat yang sebelumnya diduduki Choi Minho. Sunha memandangnya sambil meneguk minumannya pelan. Lain kali, langsung saja duduk di depanku. Kau bukan tipe orang yang suka melarikan diri, kan? Baik, jawab Jaryong singkat. Namun, dalam hatinya, ia bergumam. Suasana makan malam yang tadi terasa hangat, tiba-tiba menjadi dingin, seperti air es yang dituangkan ke atas meja. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang tajam, penuh dingin dan curiga. Dan malam itu, Jaryong sadar, ia telah merebut sesuatu yang lebih dari sekadar tempat duduk. Bukan dari manajer cabang Lee Sang-sik, bukan juga dari Yang Baik, tapi dari Choi Minho sendiri. Presiden Sunha mengangkat botol minuman di tangannya, senyum kecil muncul di wajahnya. Ayo, minum, katanya lantang. Jaryong ikut tersenyum dan mengangguk. Baik, namun, Sunha mengangkat tangan, menghentikannya sejenak. Tidak, kali ini, pakai gelas yang ini saja, katanya sambil menukar gelas besar milik Jaryong dengan gelas kecil. Sepertinya ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Dengan gelas kecil, kita bisa menikmatinya lebih santai. Baik, jawab Jaryong sopan sambil menerima gelas itu. Sambil menuangkan minuman ke gelasnya sendiri, Sunha melanjutkan. Kau mendapatkan posisi pertama saat pelatihan. Berkatmu, suasana hatiku jadi bagus waktu rapat direktur. Jaryong segera menuangkan minuman ke gelas Sunha. Saya berjanji akan bekerja lebih baik lagi. Mereka pun meneguk minuman bersama.
Sunha tersenyum kecil, dan kau juga menempati posisi pertama di Daegu bulan ini. Itu sungguh menakjubkan, padahal, performamu bisa saja menurun karena harus ikut pelatihan selama seminggu. Terima kasih, jawab Jaryong tenang. Saya akan terus berusaha bekerja keras. Sunha menatapnya tajam namun tersenyum. Apakah kau merasa tidak nyaman sekarang? Jaryong tidak berusaha berbohong. Iya, jawabnya jujur. Sunha tertawa kecil. Aku senang kau cukup jujur untuk mengakui kalau kau merasa tidak nyaman. Tapi kemudian, suasana berubah drastis. Sunha meletakkan gelasnya pelan, lalu menatap Jaryong lurus-lurus. Kau menjual mobil ke Shin Chae-yun, kan? Katanya tiba-tiba, ku dengar dia orang yang sangat pemilih. Apa benar begitu? Sekejap, seluruh ruangan menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada Jaryong. Dalam hati, Jaryong tahu inilah momen yang paling ia hindari. Namun, dengan wajah tenang, ia menjawab, saya tidak bertemu langsung dengan Shin Chae-yun. Manajernya lah yang menandatangani kontrak dengan saya. Sunha tertawa kecil, suaranya menggema pelan di ruangan itu. Apakah kau tidak tahu? Katanya dengan nada menggoda. Sekarang ini, di kantor pusat sedang beredar rumor besar tentang bagaimana kau bisa menjual mobil ke Shin Chae-yun. Saya tahu, jawab Jaryong pelan, karena itu saya sangat berhati-hati agar tidak terlalu banyak membicarakan tentang pelanggan. Sunha menaikkan alisnya. Oh, katanya datar. Jadi kau lebih mementingkan pelanggan daripada atasanmu. Dengan nada tenang tapi tegas, Jaryong menjawab. Perusahaan ini bukan milik saya. Tapi pelanggan, adalah tanggung jawab saya. Karena itu, saya akan selalu lebih mementingkan pelanggan. Sunha menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil, senyum yang sulit dibaca. Jadi, kau memandang rendah diriku karena aku bukan pelangganmu. Katanya dengan nada menggoda namun mengandung tekanan. Sepertinya, kalau ada pelanggan yang membeli mobil darimu, kau akan memperhatikan semua yang mereka butuhkan, ya. Apakah begitu cara kau berbisnis? Jaryong menatap gelasnya sejenak lalu menjawab tenang. Itu juga tergantung dari pelanggannya. Kadang, kami tidak selalu cocok satu sama lain. Sunha tiba-tiba memalingkan wajahnya ke arah Le Sang-sik, yang duduk tak jauh darinya. Manajer cabang, katanya sambil mengeluarkan kartu warna kuning dari dompetnya, makan dan minumlah sepuas kalian. Bayar dengan ini. Le Sang-sik sedikit gugup, lalu tersenyum kaku. Ah, baik, direktur. Sunha kemudian menatap Jaryong lagi. Kau ikut denganku, kita akan minum lebih banyak. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di sebuah bar mewah dengan suasana redup dan musik jazz lembut. Sunha menatap sekeliling dan tersenyum puas. Sudah kuduga tempat ini cukup tenang. Ini lebih baik daripada tempat yang tadi, bukan? Jaryong meneguk minumannya pelan, lalu berkata, benar, tempat ini cukup tenang. Sunha terkekeh. Hah, aku tidak percaya. Aku sampai harus menarikmu keluar hanya untuk bisa minum secara terpisah. Tapi, ya, tempat ini memang nyaman. Jaryong melirik sekilas. Direktur terlihat lebih santai malam ini, jauh berbeda dibanding saat terakhir kali kita bertemu. Sunha menatapnya dengan senyum samar. Kau itu tidak sama seperti yang lain. Aku suka orang sepertimu. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Apa kau punya saudara? Jaryong menjawab singkat. Saya punya adik perempuan. Sunha mengangguk pelan. Jadi, kau anak sulung? Ya. Katanya, yang bungsu itu biasanya paling putus asa. Ia tersenyum tipis. Kau sering bicara seolah-olah tahu banyak tentangku. Jaryong tersenyum sopan. Anda memiliki dua kakak laki-laki. Tapi, yang menjadi pemenang di antara kalianlah yang mengambil segalanya. Itu yang saya baca dari media. Sunha tertawa pelan. Cukup banyak tahu juga, ya. Ia menatap ke arah minumannya, lalu melanjutkan. Pemenang memang mengambil segalanya. Karena itu aku harus berada di satu haluan dengan siapapun yang bisa memberiku bahkan 0,1% profit lebih banyak. Ia mengangkat gelasnya dan menatap Jaryong tajam. Itulah alasan aku menyukaimu. Sunha menatapnya lebih dalam lagi, lalu berkata dengan nada lembut tapi penuh maksud. Aku tidak tahu apa yang Shin Chae-yun pikirkan, tapi respon publik terhadapnya cukup bagus setelah dia mengekspos mobil kita ke media. Kudengar, kata-katamu yang brilian punya andil besar dalam hal itu. Jaryong menunduk sedikit. Saya hanya beruntung. Sunha tersenyum dan mengangkat gelasnya. Keberuntungan itu juga kemampuan. Pada akhirnya, hasil yang menentukan segalanya. Ia menatap Jaryong dalam-dalam, lalu berkata dengan nada menantang. Aku ingin menguji keberuntunganmu sekali lagi. Ada usulan agenda untuk menjadikan Taylor Korea sebagai sponsor film atau drama. Dan karena aku sedang bersemangat berkat Shin Chae-yun. Sunha mencondongkan tubuh sedikit. Aku ingin tahu, apa usulanmu untuk hal ini, Le Jaryong? Jaryong pun berkata, kalau saya yang mengusulkan, apakah akan diterima? Sunha menjawab, kalau aku bilang harus dilakukan, maka pasti akan dilakukan. Jaryong bergumam dalam hatinya, sebuah kepercayaan diri yang beralasan. Kalau dilihat dari ukurannya, mungkin mobil ini lebih kecil dari yang diperkirakan. Tapi ini hanyalah mobil impor yang dijual kembali, bukan hasil produksi sendiri. Biasanya, untuk para konglomerat dan orang-orang kaya, banyak pihak yang berusaha menjangkau mereka, dan di antara mereka ada Sunha.
Dalam hal posisi di industri, memang dia masih berada di bawah jika dibandingkan di Korea, tetapi secara ekosistem, Hong Sun-ha berada di posisi teratas. Itulah sebabnya mereka mampu memimpin pemasaran investasi tersebut. Kemudian Jaryong berkata, mari kita coba divest terlebih dahulu. Sun-ha menatapnya dan bertanya, kenapa? Apa terjadi sesuatu dengan Shin Chae-yun? Jaryong menjawab, bukan begitu. Sun-ha kembali bertanya, lalu apa alasannya? Jaryong berkata, seperti yang Anda katakan, ini perkara keberuntungan. Saya hanya mengikuti intuisi saya. Sun-ha tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu ayo kita buat taruhan. Jaryong sedikit terkejut, ini bukan taruhan dengan nilai besar, kan? Sun-ha menatapnya tajam, apa maksudmu? Jaryong menjawab, maksud saya, kalau mau, Anda bisa bertaruh dengan nilai yang besar. Sun-ha lalu bertanya, maksudmu, untuk berinvestasi ke produksi divest? Jaryong mengangguk, itu benar. Film aksi, film noir, debut seorang sutradara maupun aktris utama yang sedang hiatus. Risiko besar, hasil pun besar. Tidak akan ada investasi seperti ini lagi. Lalu, Sun-ha berkata, ekspektasi yang terlalu tinggi bisa membawa kekecewaan yang besar juga. Karena itu, aku hanya bisa memberikan satu kali kesempatan, anggap saja sebagai bentuk konsiderasi, niat baik, dan sedikit bantuan. Hal-hal semacam itu. Jaryong menatapnya dan menjawab dengan tenang, baik, itu sudah cukup. Konsiderasi, niat baik, serta bantuan, hal-hal semacam itu. Sun-ha tiba-tiba tertawa. Hah, benar-benar orang gila. Aku suka gayamu. Ia lalu bersandar di kursinya dan melanjutkan, lupakan semua yang kukatakan tadi. Tetaplah berada di sampingku untuk membantu pekerjaan itu. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, akan sangat disayangkan kalau kau hanya menjadi sales lokal saja. Jaryong tersenyum tipis dan menjawab, terima kasih atas pujiannya, tapi saya suka dengan pekerjaan saya sekarang. Keesokan harinya, di ruang kerja, Le Sang-sik berkata dengan nada serius, Panteo. Seketika, suasana ruangan menjadi hening. Beberapa orang saling berpandangan. Ada apa dengan Panteo? Tanya seseorang dengan nada penasaran. Jaryong yang duduk di sisi ruangan bergumam pelan, Panteo ini agak sulit. Lalu, Le Sang-sik menatap salah satu bawahannya dan berkata, Sin-won, bagaimana pendapatmu tentang Panteo? Jangan ragu, katakan saja apa yang terlintas di kepalamu. Sin-won menjelaskan bahwa Panteo adalah mobil buatan Taylor Eropa, bukan Taylor Amerika. Ia menyoroti perbedaan besar antara mobil Amerika dan Eropa. Mobil Amerika berukuran besar dengan suspensi lembut untuk kenyamanan jarak jauh, sedangkan mobil Eropa lebih kecil dan memiliki suspensi keras agar cocok dengan jalan-jalan sempit dan berbatu khas kota tua Eropa. Jerman menjadi pelopor mobil bersuspensi keras karena infrastruktur jalan mereka sangat baik. Namun, suspensi keras kurang nyaman di jalan tidak rata. Karena jalan modern Eropa kini merupakan campuran aspal dan batu bata, Panteo dirancang sebagai hasil evolusi yang menyeimbangkan ketangguhan dan kenyamanan di medan seperti itu. Le Sang-sik memuji penjelasan Sin-won, lalu bertanya mengapa penjualan Panteo begitu buruk. Seorang sales senior bernama Lim John menjawab bahwa Panteo kalah bersaing dengan model lain. Setelah perselisihan dengan 100, penjualannya menurun drastis. Untuk mempertahankan posisi di pasar, kelas Panteo diturunkan satu tingkat di bawah 100. Ukurannya diperkecil dan mesinnya hanya 2000 cm3, sementara harganya masih 32 juta won, lebih tinggi dari 100 yang berharga 29 juta won. Dari sudut pandang pembeli, Panteo tampak sebagai mobil yang lebih kecil tapi harganya hampir sama. Setelah diskon, selisihnya tinggal sekitar 5 juta won, membuat banyak orang merasa Panteo seharusnya berada di kisaran harga 20 juta won. Karena itu, mereka menganggapnya tidak sepadan. Le Sang-sik mengangguk dan berkata, itu benar. Tapi mulai bulan ini, kita akan fokus menjual Panteo. Promosinya tetap sama seperti bulan lalu, namun mereka juga akan menambah iklan besar-besaran. Selain itu, akan ada insentif sebesar 2 juta won per unit. Para karyawan pun terkejut. Benarkah? 2 juta won per unit? Seru mereka antusias. Le Sang-sik melanjutkan, ya, dan mulai sekarang akan ada pemisahan antara tunjangan dan insentif, sesuai permintaan kantor pusat. Mari kita coba sistem ini. Sementara itu, Jaryong merasa ada yang janggal. Dalam hati ia bergumam, ini tidak biasa. Setahuku, di masa ini seharusnya tidak ada promosi besar-besaran untuk Panteo. Tapi dari pengalamanku, setiap hadiah besar pasti membawa risiko besar juga. Le Sang-sik mengumumkan aturan baru, setiap cabang diberi target penjualan, dan cabang Daegu harus menjual 10 unit mobil bulan ini. Jika target tidak tercapai, seluruh insentif karyawan akan hangus, termasuk bagi yang sudah mencapai target pribadi. Para karyawan terkejut, sementara Le Sang-sik tetap tenang dan menyebut bahwa ia hanya menjalankan instruksi dari atas. Ia kemudian menunjuk Jaryong untuk menangani pembelian mobil oleh direktur, membuat rekan-rekannya, terutama Chanso, merasa tidak adil. Setelah Chanso memprotes, Le Sang-sik menantangnya untuk langsung menghubungi direktur, membuat Chanso terdiam.
Ia lalu menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa target cabang berkurang menjadi 9 unit karena bantuan Jaryong. Setelah keluar dari showroom, Jaryong pun menelpon. Suara Hong Sun Ha terdengar dari seberang. Bagaimana dengan hadiah yang kuberikan? Tanyanya dengan nada ringan. Apakah kau menyukainya? Terima kasih banyak, jawab Jaryong singkat. Sun Ha tertawa kecil di telepon. Tapi entah kenapa rasa terima kasihmu terdengar tidak terlalu tulus. Ya. Bagus. Sesuai dugaanku. Ngomong-ngomong, aku sudah bertaruh pada The Fest. Itu hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Kau suka keduanya, kan? Jaryong bergumam dalam hati, keduanya. Jangan-jangan. Kemudian ia berkata dengan nada serius. 10 unit Panteo, dan kalau target tidak tercapai, insentif akan ditarik kembali. Apakah itu ulah Anda? Sun Ha menjawab tanpa ragu. Ya, aku hanya penasaran saja. Aku tak sabar menunggu hasil dari investasiku pada The Fest. Syutingnya baru dimulai, jadi mungkin butuh waktu lebih dari setengah tahun. Aku bosan menunggu terlalu lama. Lagi pula, aku juga ingin tahu lebih banyak tentangmu. Ide ini muncul begitu saja ketika rapat promosi Panteo. Jaryong menghela napas. Apakah Anda tidak memikirkan soal keuntungan juga? Lalu bagaimana dengan insentif karyawan? Sun Ha menjawab dengan nada licik namun tenang. Aku tidak akan pernah melakukan bisnis yang merugikan. Akan kuberitahu rahasia kecil, kantor pusat tidak pernah menyentuh insentif milikku. Kami sudah sepakat untuk saling menguntungkan. Jaryong menatap kosong ke kejauhan. Jadi, ini seperti lempar batu sembunyi tangan, ya. Sun Ha terkekeh. Tepat sekali. Berkat aku, kantor pusat mendapatkan keuntungan dari penjualan Panteo dengan harga diskon, sementara insentif dealer lain dikurangi. Jadi, kalau para sales gagal mencapai target, keuntungan itu jatuh ke tanganku. Ia menambahkan dengan nada dingin. Kau tidak berpikir ini tidak adil, kan? Karena menurutku ini wajar saja. Sekarang, lakukan saja tugasmu, seperti sales pada umumnya. Jaryong pun menjawab dengan tenang, baik, saya mengerti. Sun Ha kemudian tertawa kecil dan berkata, Panteo yang kubeli akan langsung masuk ke dalam hasil penjualanmu, menjadi insentif untukmu. Itulah bentuk perhatianku, juga niat baikku. Ia melirik jam tangannya sebentar, lalu menambahkan, aku sibuk, jadi sampai di sini saja, ya. Aku tutup teleponnya. Sambungan pun terputus. Jaryong menatap layar ponselnya yang kini gelap, lalu bergumam dalam hati. Ini sulit. Orang yang paling menderita adalah para sales, dan yang paling dirugikan juga adalah mereka. Tapi bagaimanapun juga, aku harus melakukan pekerjaan ini dengan baik. Ia menghela napas pelan, menatap keluar jendela, dan tersenyum tipis. Sepertinya, inilah yang disebut menjadi seorang sales sejati, menjalankan semuanya dengan cara yang elegan. Keesokan harinya, dalam sebuah pertemuan kecil antara Jaryong, Hong Cheo, dan Sin Won, suasana tegang muncul setelah mereka membahas syarat insentif penjualan yang dianggap tidak masuk akal. Beberapa senior di tim, termasuk kepala tim dan manajer mereka, memutuskan untuk menunda penjualan karena merasa tidak ada keuntungan. Hal ini membuat Jaryong menyadari bahwa masalah utama bukan pada produk, melainkan pada semangat para staf penjualan. Ia kemudian menegur dua rekannya dengan tegas, mempertanyakan alasan mereka tetap bekerja sebagai sales. Sin Won mengaku melakukannya karena suka mempromosikan mobil, sementara Hong Cheo hanya mengejar uang. Jaryong menanggapi bahwa menjadi sales bukan sekadar menjual produk mudah, tetapi soal makna dan kebanggaan dalam pekerjaan. Dalam hati, Jaryong menilai bahwa keduanya masih polos dan mudah dipengaruhi oleh contoh buruk para senior yang hanya mencari keuntungan cepat. Ia ingin menggiring mereka kembali ke jalan yang benar. Ia menjelaskan bahwa meskipun profesi sales jarang dianggap cita-cita, pekerjaan itu bisa dijalani dengan cara yang keren dan bermakna. Menurutnya, menjual mobil Panteo yang sulit bisa menjadi peluang untuk berkembang dan menjadi sales sejati, berbeda dari para senior yang hanya berjuang demi bertahan hidup tanpa semangat profesionalisme. Beberapa hari kemudian, di ruang kerja, Chanso sedang sibuk merobek dan menghancurkan tumpukan kertas dengan mesin penghancur. Ia berkata tanpa menoleh, Sin Won, bersihkan dulu mesin pemotong itu. Namun, tidak ada jawaban. Chanso menghela napas kesal, lalu berbalik sambil menggerutu. Hei, Sin Won, kemana lagi bajingan itu pergi? Seorang rekan kerja yang duduk di dekatnya menjawab. Junior-junior itu sudah pergi melakukan pekerjaan di luar, Pak. Katanya, 2 minggu lamanya. Mereka juga membawa mobil uji coba Panteo. Chanso langsung membulatkan matanya. Bertiga, bersama Hong Chol dan Lee Jaryong. Serunya geram. Apakah mereka sudah gila? Kalau begitu, siapa yang akan melakukan pekerjaan kasar di sini? Sementara itu, di ruangannya, Choi Minho duduk bersandar di kursinya sambil memutar-mutar pena di jarinya. Ia bergumam dalam hati, pekerjaan di luar, jangan-jangan mereka kembali menyebarkan selebaran di kompleks industri seperti sebelumnya. Tapi Panteo itu bukan kendaraan yang bisa dijual dengan cara begitu. Ia menarik napas pelan, matanya menatap kosong ke arah meja. Apakah Lee Jaryong juga akhirnya terpaksa menggunakan cara paksaan? Penjualan butuh kesabaran dan strategi jangka panjang. Setelah bulan ini, masih ada bulan berikutnya.
Kalau kita terlalu fokus pada Pantio dan mengabaikan arus pelanggan secara keseluruhan, kita akan kehilangan hal besar dan merugi. Choi Minho menatap ponselnya dengan tatapan tajam, lalu mendecak pelan. Apakah bajingan licik itu punya strategi yang belum terpikirkan olehku? Ia tersenyum miring dan bergumam. Sudahlah, tak perlu bertanya lebih jauh. Di sisi lain, Jaryong memberi 3 tips kepada 2 rekan mudanya untuk menjual mobil Pantio. 1. Pahami karakter mobil Eropa. Pantio berbeda dari mobil Amerika, interiornya sempit dan suspensinya keras. Penjual harus yakin dan menonjolkan keunggulan khas itu agar pelanggan percaya. 2. Jangan konsultasi di showroom. Penampilan Pantio kalah jika dibandingkan dengan mobil lain, penjualan harus dilakukan dengan pengalaman langsung dan penjelasan mendalam. 3. Sasaran utama, karyawan lapangan. Dekati orang-orang yang sering berurusan dengan kendaraan, seperti pegawai asuransi atau bengkel, karena mereka bisa menjadi penghubung ke calon pelanggan lain. Beberapa saat kemudian, di sebuah bengkel yang panas dan ramai oleh suara mesin, Hong Chol sedang berbicara dengan seseorang. Ya, tentu saja, mohon kerjasamanya, ujarnya sambil tersenyum sopan. Setelah urusannya selesai, ia berjalan keluar dan bertemu dengan Sin Won di luar bengkel. Wah, panas sekali hari ini, keluh Hong Chol sambil mengelap keringat di lehernya. Sin Won menatapnya sambil tersenyum kecil. Mau es krim? Mereka berdua kemudian duduk di kursi taman dekat bengkel, di bawah pohon yang rindang. Sambil menikmati es krim, Hong Chol menarik napas panjang. Rasanya seperti hidup kembali, katanya lega. Sin Won menoleh dan bertanya pelan, Pak Hong, boleh tanya sesuatu? Tentu, silakan, jawab Hong Chol. Kenapa Anda melakukan ini? Tanya Sin Won. Hong Chol mengerutkan dahi. Melakukan apa maksudmu? Ya, ini, pekerjaan yang sedang kita lakukan sekarang, jelas Sin Won. Hong Chol tertawa kecil, tapi nada suaranya berubah kesal. Aku jengkel melihat Lai Jaryong melakukannya. Kalau dia hanya menyombongkan diri karena 2 tahun lebih tua dariku, mungkin aku bisa maklum. Tapi dia tetap menggunakan bahasa formal padaku. Aku pikir semua pemula itu sama saja, belajar perlahan dan berkembang sedikit demi sedikit. Jadi, waktu kau datang, aku sebenarnya senang. Sin Won menatapnya heran. Kenapa begitu? Hong Chol menghela napas. Karena aku pikir Li Jaryong lebih lemah dariku. Jadi, aku merasa sedikit lebih baik, merasa seperti sudah berkembang. Tapi ternyata aku salah. Sin Won hanya tersenyum tipis, sementara Hong Chol melanjutkan dengan nada campur kesal dan kagum. Kau tahu rasanya, kan? Saat seseorang yang lebih baru darimu datang, kau merasa lebih unggul. Tapi tiba-tiba, orang lain muncul, terlihat seperti gangster, keras kepala, tegas, tidak pernah salah, tidak pernah tunduk, tapi juga tidak pernah melanggar batas. Dan sialnya, dia tidak menunjukkan sisi manusiawi sama sekali. Menyebalkan sekali orang seperti itu. Sin Won tersenyum tipis sambil berkata, Pak Lai Jaryong memang unik, ya. Hong Chol langsung menimpali dengan nada setengah kesal, setengah kagum. Ketika Lai Jaryong pertama kali bergabung, aku juga dipindahkan ke tim 1. Sejujurnya, waktu itu aku senang sekali. Kepala tim Choi adalah orang terbaik di showroom kita. Aku pikir aku bisa belajar banyak darinya. Tapi ternyata, orang itu, Choi Minho, benar-benar brengsek. Ia menghela napas panjang sambil menggeleng. Dia membuat suasana seperti dunia elit. Sin, kau tidak pernah berurusan dengan pelanggan yang sama dengannya, kan? Kalau sampai bersinggungan, dia akan menganggap semua pelanggan itu miliknya. Dia itu benar-benar suka memerintah. Cepat ambil dokumennya, katanya. Bawa mobil dari sana, kirim ke sana, cepat. Aku pikir aku sedang belajar hal penting darinya, tapi ternyata hanya disuruh mengurus pekerjaan sepele. Hong Chol tertawa getir, dan yang paling gila, Jaryong itu, sejujurnya, dia jauh lebih baik dari Choi Minho. Sialan, dia benar-benar hebat, dan justru itu yang menyebalkan. Dia tidak pernah tunduk pada siapapun, tidak pernah merendahkan dirinya di depan siapapun. Selalu bicara apa yang ingin dia katakan, tanpa ragu. Matanya memandang kosong ke depan. Aku bisa mengerti kenapa direktur sangat menyukainya. Tapi yang paling membuatku kesal, kepala tim Choi Minho justru memperlakukan dia dengan sangat istimewa. Aku, sebaliknya, diperlakukan seperti kain lap dapur. Sin Won tersenyum canggung. Wah, kau pasti banyak mengalami tekanan, iya. Namun Hong Chol melanjutkan, suaranya mulai melembut, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Pokoknya begini, kalau kau belajar dari orang yang benar-benar bisa bekerja dengan baik, setidaknya kau bisa jadi yang terbaik kedua. Itu sebabnya aku bertahan dan tetap belajar. Tapi, tetap saja, rasanya menyebalkan. Kalau saja aku masuk ke perusahaan ini sedikit lebih awal, mungkin aku bisa memperlakukanmu seperti adik sendiri dengan baik. Dalam hati, Sin Won bergumam sambil menahan senyum. Pengakuan yang begitu berapi-api ini, akan lebih baik kalau dia sampaikan langsung saja. Tapi kalau aku bilang begitu, dia pasti marah lagi. Tiba-tiba, ponsel Hong Chol berdering. Ia sedikit terkejut, lalu cepat-cepat menjawab. Halo, ini staf Hong Chol dari Taylor. Ya, benar. Oh, Direktur Yon dari Bengkel Tayan. Tentu saja, aku ingat.
Ya, apa? Ya, baik. Aku akan segera ke sana. Begitu panggilan berakhir, ekspresi Hong Chol langsung berubah. Ia menatap Sin Won dengan semangat membara. Yes, wah, ternyata ini benar-benar terjadi. Sin Won, yang ikut kaget, bertanya, apa maksudmu? Ada apa? Hong Chol menjawab dengan mata berbinar, ini yang dikatakan oleh Lei Jaryong. Pelanggan yang mengendarai mobil Jerman dan mengalami kecelakaan, ini dia. Ini saatnya, bukan waktunya bersantai. Beberapa waktu kemudian, Hong Chol tiba di bengkel yang dimaksud. Ia langsung mendekati sebuah mobil yang tampak rusak parah di bagian samping. Ini dia, katanya sambil menunjuk bagian tengah mobil. Bagian ini disebut pilar B. Lihat kerusakannya, ini tabrakan samping. Dari sini kita tahu bahwa pilar B mobil ini tidak cukup kuat menahan benturan. Ia lalu menatap mekanik di sana dan menjelaskan dengan percaya diri. Taylor menambahkan bahan paduan boron, baja boron, pada bagian pilar B ini. Karena itu, mobil Taylor jauh lebih stabil saat terjadi benturan samping. Hong Chol kemudian bergumam dalam hati. Mengambil kesempatan seperti ini adalah strategi yang menargetkan kelompok tertentu. Pelanggan yang baru saja mengalami kecelakaan dan akan mengganti mobil setelah klaim asuransi, mereka sangat sensitif terhadap isu keamanan. Dan orang yang paling dekat dengan mereka adalah pemilik bengkel dan petugas asuransi. Dalam 2 minggu terakhir, trio pemula terus mendekati mereka dan mempromosikan mobil Taylor. Sekarang hasilnya mulai terlihat. Seorang pria di bengkel itu kemudian bertanya, apakah Taylor benar-benar lebih aman daripada mobil Jerman lainnya? Hong Chol tersenyum tenang. Benar sekali. Kalau Anda mendengar kata keamanan, merek mobil apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Pria itu menjawab sambil berpikir, mobil Swedia. Saab, terkenal dengan sistem keamanannya. Aku sempat mempertimbangkannya, tapi desainnya tidak cocok dengan seleraku. Hong Chol tersenyum makin lebar. Dalam hati, ia bergumam puas. Luar biasa, semua ini berjalan persis seperti yang direncanakan Lei Jaryong. Strateginya benar-benar berhasil. Hong Chol tersenyum yakin dan berkata, betul, DNA keselamatan benar-benar tertanam kuat dalam setiap mobil Taylor. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, baja boron yang digunakan di pilar B ini hanya dipakai oleh 2 merek mobil di dunia, Saab dan Taylor. Pria itu tampak kagum, lalu menimpali, tapi, bukankah mobil Amerika umumnya memiliki suspensi yang lembut? Hong Chol mengangguk pelan, lalu menjelaskan dengan tenang namun penuh keyakinan. Benar, mobil Amerika memang terkenal dengan suspensi lembutnya. Namun jika kita berbicara tentang performa mesin dan stabilitas kendaraan yang optimal, suspensi keras tidak bisa diabaikan. Sensasi berkendara yang solid, itulah yang membuat pengendara merasa benar-benar menyatu dengan jalan. Begitu Anda terbiasa dengan itu, Anda tidak akan ingin kembali ke suspensi lembut. Ia lalu menunjuk mobil Panteo di depannya. Panteo memang berasal dari merek Amerika, tapi mobil ini dibuat di pabrik Taylor yang ada di Belgia. Dengan kata lain, Panteo adalah mobil Amerika yang memiliki jiwa Eropa. Keseimbangan antara kekuatan dan presisi. Hong Chol tersenyum, kemudian menambahkan, mendengar penjelasan 1000 kali tidak akan sebanding dengan mengalaminya sekali. Cobalah test drive, dan Anda akan langsung merasakan perbedaannya. Beberapa saat kemudian, test drive pun dimulai. Suara mesin Panteo meraung halus di jalanan uji. Dari kejauhan, apakah kau melihat ekspresi wajah Pak Hong Chol? Tanya Sin Won sambil tersenyum kecil. Lei Jaryong menatap ke arah lintasan dan menjawab tenang, ya, sepertinya semuanya berjalan persis seperti yang kita rencanakan. Sin Won mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Jadi, ini akan berhasil, kan? Lei Jaryong menoleh sekilas padanya, lalu tersenyum yakin. Tentu saja, kita sudah bekerja keras menanam benihnya. Sekarang, waktunya panen akan segera datang. Tak lama setelah itu, test drive selesai. Hong Chol turun dari mobil dengan wajah penuh semangat, masih menggenggam selembar kertas di tangannya. Ia menatap hasil kontrak itu tak percaya, lalu berseru, wah, sial, ini gila, kita berhasil, kontraknya berhasil. Tanpa pikir panjang, Hong Chol memutar tangan Sin Won dengan penuh kegembiraan, membuat mereka berdua menari-nari seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah besar. Tawa mereka memenuhi ruangan bengkel, tawa yang penuh kebahagiaan dan kelegaan. Setelah semua kerja keras dan strategi, akhirnya hasilnya terbayar juga. Beberapa hari kemudian, di kantor cabang, suasana terasa pengap. Yang Baik melangkah masuk ke ruangan manajer cabang dan langsung terbatuk kecil. Asap rokok memenuhi udara. Apa ini? Ruang gas beracun, katanya sambil menutup hidung. Tolong buka jendelanya kalau mau merokok, dong. Di balik meja, Les Sangsik tampak murung, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh frustasi. Yang Baik, katanya lesu, apa yang harus kulakukan? Ini sudah lebih dari pertengahan bulan. Aku harus menjual 10 unit Pantio. Tapi aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Apa menjualnya memang mustahil? Yang Baik mendekat sambil membuka jendela, membiarkan udara segar masuk. Memangnya cuma kita yang kesulitan. Semua showroom lain juga lagi kacau, tahu, ujarnya tenang. Tiba-tiba, ponsel Yang Baik bergetar. Ia melihat layarnya dan terkejut.
Manajer cabang, serunya spontan. Le Sangsik menatapnya dengan bingung. Kenapa aku jadi manajer cabang? Karena kau nggak dengar, kata yang baik sambil menahan senyum. Hong Chol baru saja menjual 1 unit Pantio. Le Sangsik langsung tersentak. Apa? Katanya sambil merebut ponselnya untuk melihat pesan itu sendiri. Matanya membulat. Tunggu, Jaryong juga baru saja menambah 1 unit, dan Sin Won juga. Ia menatap layar ponselnya dengan wajah bercampur kagum dan lega. Kalau begitu, sekarang Pantio sudah terjual 4 unit. Katanya dengan penuh semangat. Asap rokok masih menggantung di udara, tapi kini suasana di ruangan itu terasa jauh lebih ringan. Pada malam makan malam perusahaan di akhir bulan Juli, suasana restoran dipenuhi tawa dan sorakan gembira. Gelas-gelas beradu, dan di tengah meja, Le Sangsik berdiri sambil mengangkat gelasnya dengan penuh semangat. Semua orang, kalian sudah bekerja keras bulan ini. Serunya lantang. Jaryong berhasil menjual 4 unit Pantio, Sin Won menjual 2 unit, Hong Chol menjual 3 unit, dan 1 unit lagi dari yang baik. Dengan begitu, totalnya 10 unit Pantio. Sorakan langsung memenuhi ruangan. Dalam 10 hari terakhir, target penjualan kita berhasil dicapai. Lanjutnya sambil tertawa bahagia. Yang baik yang duduk di sisi meja menambahkan, bulan ini, kita meraih penjualan Pantio terbanyak. Hong Chol, bagaimana kalau kau yang memimpin ucapan? Hong Chol tampak kaget. Saya, katanya gugup. Namun, dorongan semangat dari rekan-rekannya membuatnya berdiri. Ia menghela napas dalam, lalu berkata dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar seperti seorang sales sejati. Setelah bergabung di perusahaan ini, baru kali ini aku merasa bangga, dan jujur saja, terharu. Matanya mulai berkaca-kaca. Seseorang di meja lain berseru, Hong Chol, kau menangis, ya? Ia buru-buru mengusap matanya. Tidak, ini cuma debu. Katanya cepat. Tiba-tiba, seseorang tertawa dan berkata, ya ampun, Sin Won juga menangis. Hahaha, apa-apaan ini? Kalian malah nangis di acara makan malam. Seluruh meja meledak dalam tawa. Namun suasana tetap hangat, kelelahan, perjuangan, dan kebanggaan seakan menyatu malam itu. Le Sangsik menatap para juniornya dengan bangga. Sepanjang bulan ini, kalian benar-benar bekerja keras. Sebagai senior, aku merasa malu sekaligus berterima kasih. Tapi, tidak perlu menangis. Kalian keren, sungguh hebat. Ia mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Kalian semua sudah berjuang keras mempromosikan mobil yang sulit dijual. Jika ada promosi seperti ini lagi, biarkan para senior yang gantian tampil dan menunjukkan kemampuan mereka. Baik, jawab semua serempak, disambut tawa dan tepuk tangan meriah. Presiden Sun Ha duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap pesan singkat di ponselnya, kerja bagus. Ia tersenyum samar, terkejut karena misi yang dianggap mustahil justru berhasil, dan keberhasilan itu datang dari showroom Daegu, tempat Lei Jaryong bekerja. Awalnya, Sun Ha berencana datang ke sana untuk memberi insentif pribadi meski target gagal, sebuah cara halus untuk menegaskan kekuasaan dan menundukkan mereka. Namun kini keadaan berbalik, justru ia yang merasa kalah. Anehnya, hal itu membuatnya senang. Ia merenung bahwa selama ini ia tak pernah membiarkan siapapun berada di atasnya, karena semua orang hanya ingin memanfaatkannya. Tapi Lei Jaryong berbeda, tidak di atas, tidak di bawah, melainkan di luar jangkauannya. Dengan suara rendah, Sun Ha mengakui kegelisahannya, di tengah perebutan kekuasaan keluarga dan kondisi kakeknya yang sekarat, ia merasa terdesak. Keesokan paginya di showroom Taylor, Le Sangsik mengumumkan kepada seluruh tim bahwa bulan depan akan diadakan Taylor Skill Competition World Championship, sebuah ajang 2 tahunan yang dimulai sejak 2001. Kompetisi ini berfokus pada keterampilan teknisi layanan mekanik, namun menjadi perwakilan Korea tetap merupakan kebanggaan besar, bahkan bagi seorang sales. Jika menang, kata Le Sangsik bersemangat, kau akan menjadi juara pertama di Korea. Keren, kan? Tertarik. Jaryong justru bergumam dalam hati. Bagi seorang sales konsultan, kemampuan mekanik memang bukan inti pekerjaan. Namun ia tahu, kompetisi ini adalah perpanjangan dari layanan purna jual, bagian penting dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya mendorong penjualan berulang. Itulah makna sebenarnya dari lomba ini. Dalam hidupnya yang sebelumnya, Jaryong tidak pernah terpilih untuk ikut serta. Saat itu, perwakilan dari Daegu selalu Choi Min-ho. Kini, entah mengapa, keinginannya untuk mencoba kembali tumbuh, kali ini, ia benar-benar ingin meraihnya. Le Sangsik kembali berbicara dengan nada tegas namun tenang. Setiap showroom boleh mengirimkan 3 peserta. Dari showroom Daegu kita, Le Jaryong sudah dipastikan menjadi salah satu peserta. 2 posisi lainnya masih kosong. Jika ada yang berminat, laporkan padaku setelah kalian memikirkannya. Semua orang tampak saling berpandangan, sementara Jaryong terdiam. Dalam hati ia bergumam, ini bukan gaya manajer Le Sangsik yang biasanya mengutamakan keharmonisan dan rasa hormat. Apakah ini trik licik dari direktur lagi? Namun setelah berpikir sejenak, ia menggeleng pelan. Tidak, sepertinya bukan itu. Tatapannya beralih pada yang baik yang tersenyum kepadanya. Beberapa saat kemudian, Choi Min-ho mengetuk pintu ruang kerja Le Sangsik.
Masuklah, kata Sang Sik tanpa mengalihkan pandangan dari berkas di mejanya. Oh, kepala tim Choi, ada perlu apa kau kemari? Choi Minho tersenyum tipis. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, Pak Manajer Cabang. Mari kita duduk sambil menikmati secangkir kopi. Setelah duduk, nada bicaranya berubah menjadi lebih tajam. Untuk kompetisi keterampilan Taylor, bukankah urutannya salah? Le Sang Sik menaikkan alis. Urutan? Ah, jadi kau kesal karena aku tidak menaruh namamu di urutan pertama. Ia tertawa kecil. Aku hanya berpikir kepala tim Choi sedang sibuk. Tapi tentu saja, aku akan senang jika kau ikut serta. Namun Choi Minho tidak tersenyum. Setidaknya Anda harus memberitahuku terlebih dahulu. Haruskah saya melakukan hal seperti ini supaya Anda sadar? Sang Sik menyandarkan tubuhnya, lalu menatap Choi dengan tenang. Kepala tim Choi, seingatku, manajer personalia awalnya dipilih oleh manajer cabang. Jadi bukankah seharusnya kegiatan seperti ini memang dilaporkan kepadaku? Karena sebenarnya, ini bukan tanggung jawabmu, kan? Kalau begitu, bagaimana kalau aku yang merasa sedikit tersinggung? Wajah Choi mengeras. Apakah ini yang disebut abis manis sepah dibuang? Sekarang Lei Jaryong jadi kartu as kita, begitu. Tatapan Sang Sik tajam, tapi suaranya tetap datar. Kepala tim Choi, sepertinya ada kesalahpahaman. Atau mungkin aku yang salah menilai. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Pernahkah kau menjadi anjingku? Pernahkah kau menangkap kelinci untukku? Ia tersenyum samar. Aku tidak membencimu, Choi. Justru sebaliknya, aku menyukaimu. Dan serius, aku tidak pernah melihat hubungan kita seperti pemilik dan anjing pemburunya. Kita ini hanya manajer cabang dan kepala tim. Itu saja. Sambil menunjuk meja di depannya, Le Sang Sik menambahkan dengan tegas. Selama ini aku sudah berusaha menghormati batas wilayah dan wewenangku dengan caraku sendiri. Jadi, kumohon, jangan kau lewati garis itu juga. Choi Minho menatap Le Sang Sik dengan sorot mata tajam namun tertahan. Jadi maksud Anda, katanya perlahan, Anda tidak masalah kalau saya merasa kesal. Le Sang Sik menghela napas pelan. Maafkan aku atas hal itu. Bukan berarti aku tidak memahami perasaanmu, Choi. Aku hanya tidak ingin kau merasa tersakiti. Dalam hati, Choi Minho bergumam getir. Emosiku sudah menumpuk. Tapi pada akhirnya, apakah dia juga mendapatkan keuntungan dari performaku? Ia menegakkan tubuhnya dan berkata datar. Kata-kata Anda yang mengatakan agar saya tidak merasa tersakiti, justru lebih menyakitkan. Kemudian ia menambahkan dengan tegas, tolong sertakan nama saya dalam kompetisi keterampilan Taylor kali ini. Performa dan relasi saya sudah kacau. Sekarang, saya hanya perlu fokus menjalankan tugas saya. Tanpa menunggu jawaban, Choi Minho berdiri dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan suasana tegang di belakangnya. Begitu pintu tertutup, Le Sang Sik menyandarkan tubuhnya di kursi, mengusap kepala dengan berat. Hais, aku tidak salah bertindak, kan? Gumamnya pelan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Lei Jaryong membawa ayahnya ke tempat pangkas rambut profesional. Ia bergumam pelan, beberapa bulan yang lalu, ayah mulai kembali mengenakan setelannya. Ia teringat, waktu itu pamannya datang ke Daegu untuk mengambil mobil barunya. Setelah sekian lama tidak bertemu, dua sahabat lama itu akhirnya kembali berbincang. Seiring waktu, kebekuan di hati ayahnya perlahan mencair, dan hubungan mereka menjadi hangat lagi. Sebelum pulang, sang paman bahkan mengembalikan setelan lama itu kepada ayah Jaryong, seolah mengembalikan sepotong masa lalu yang sempat hilang. Beberapa hari kemudian, di dalam mobil keluarga mereka, suasana penuh tawa dan nostalgia. Ibu Jaryong berkata sambil tersenyum, "Oh iya, apa di sana masih ada ayunan? Ini benar-benar mengingatkanku pada masa lalu. Meskipun mobil ini mobil sekon, akhirnya kita bisa jalan-jalan sekeluarga lagi." Ayah Jaryong menimpali sambil menyalakan mesin. Sudah semua pakai sabuk pengaman. Kalau begitu, kita berangkat. Adik Jaryong bertanya penasaran, mobil sekon ini umurnya berapa, sih? Jaryong menjawab, ini mobil keluaran tahun 90-an. Adiknya langsung cemas, waduh, jangan-jangan nanti mogok di tengah jalan. Jaryong tertawa, kalau mogok, ya kau dan aku yang harus mendorongnya dari belakang. Ayahnya ikut menimpali, kalau begitu, ini bukan mobil lagi, tapi kereta dorong keluarga. Suasana pun pecah oleh tawa, memenuhi kabin mobil sederhana itu, tawa hangat yang sudah lama tidak terdengar di keluarga mereka. Setibanya di taman, Jaryong berjalan pelan menghampiri ibunya yang duduk di bangku taman di bawah pohon yang daunnya mulai menguning. "Ibu, ini kopinya. Hati-hati, masih panas," katanya sambil menyerahkan gelas kertas hangat itu. Sang ibu tersenyum lembut. "Terima kasih, nak. Kamu baik sekali. Tapi kita sudah jauh-jauh datang ke sini, kenapa kamu tidak naik ke atas? Pemandangannya pasti lebih indah dari sana." Jaryong ikut duduk di sebelahnya, menatap dedaunan berguguran. "Rasanya lebih bagus kalau melihat daun musim gugur bersama di sini saja," ujarnya pelan. Sang ibu tertawa kecil. "Kalau kamu pergi bersama Jahyun, pasti kalian cepat sampai di atas. Kamu belum pernah ke Gatbawi, kan? Katanya kalau sampai di puncak dan membuat permohonan, Yaksa Eorabul akan mengabulkan satu harapanmu." Jaryong tersenyum hangat, menatap ibunya.
harapanku sudah terwujud, Bu. Aku tidak perlu memohon lagi. Ibunya menoleh, penasaran. Harapan yang mana, Nak? Bisa duduk di sini bersama ibu, jawab Jaryong pelan, dan menikmati segelas kopi bareng. Sang ibu terkekeh sambil menepuk pundaknya. Astaga, harapan macam apa itu? Itu sungguhan, kata Jaryong sambil tersenyum. Minggu depan aku akan berangkat ke Daejeon. Kalau semuanya berjalan lancar, bulan depan aku lanjut ke Seoul. Ibunya mengangguk, mengingat sesuatu. Sebelumnya kamu ke Seoul untuk pelatihan, kan? Ya, jawab Jaryong, kali ini dengan senyum penuh keyakinan. Tapi kali ini berbeda, akan ada kompetisi perusahaan, dan aku akan jadi urutan pertama. Lalu ibunya bertanya, apa yang kamu lakukan itu menyenangkan? Jaryong pun menjawab, ya, ini menyenangkan. Aku juga cukup bagus dalam hal ini. Seperti itulah, aku ingin mengajak ibu ke Seoul tahun depan. Dan juga, ibu, aku ingin ibu berhenti naik turun tangga untuk membersihkan kamar mandi lagi. Ibunya terkejut, astaga, bagaimana kamu bisa tahu itu? Jaryong menjawab, aku tahu ibu berhenti bekerja terlebih dahulu saat aku berangkat kerja. Lutut dan pergelangan kaki ibu pasti terasa sakit, kan? Aku lihat ibu beristirahat sejak saat menaiki tangga. Sekali lutut ibu cedera, pengobatannya akan sangat lama. Untuk itu, biar aku saja yang bekerja keras. Aku tidak ingin melihat ibu kesusahan seperti itu. Ibunya pun terdiam dan berkata, Jaryong, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku senang kalau kamu menikmati pekerjaanmu. Masih ada ibu, ayah, dan juga adikmu. Jadi kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Sambil memegang tangan Jaryong, ia melanjutkan, jangan memaksakan diri. Ibu jadi takut. Jaryong pun menjawab, apalagi yang ibu takutkan? Ibunya berkata, ayahmu itu, entah apapun yang dia katakan, dia pasti akan melakukannya. Saat kami menikah, dia pernah bilang kalau dia tidak akan membiarkan setetes air pun membasahi tanganku. Kupikir itu hanya sebatas kata-kata saja. Selama aku merawat kalian berdua, ayahmu tidak akan membiarkanku mencuci semua piring di rumah. Dia adalah orang yang akan melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Ibunya melanjutkan dengan suara lembut, namun penuh kekhawatiran. Ibu jadi merasa khawatir karena kamu sangat mirip dengan ayahmu. Jadi jangan pernah bilang kalau kamulah yang akan menanggung semua ini sendirian. Kita ini keluarga. Kalau kita berempat berjuang bersama-sama, memangnya ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa kita lakukan. Benar, kan? Dalam hati, Jaryong bergumam. Hari di mana aku meninggal, ibu baru saja pulang dari menjalani operasi lutut yang sudah lama tertunda. Aku merasa tidak pantas berada di keluarga ini, sampai aku bisa melunasi hutangku pada mereka. Aku ingin berusaha sangat keras untuk melindungi keluargaku. Itulah harapan yang membawaku sampai di sini. Tapi, hatiku masih terasa berat setiap kali mengingat ibu yang kutinggalkan dulu.